pada umumnya kita harus pakai seat belt lah sekarang. Jadi pengeluarannya kalau bisa benar-benar pengeluaran yang produktif semua. Jangan sampai ada pengeluaran yang tanda kutip kita tahu ini nggak ada hasilnya nih. Perkembangan AI itu makin ekstrim. Nggak usah ngomongin Claude lah ya. Walaupun sekarang lagi viral ngomongin Claude, ChatGPT pun makin bagus cuy. Dia bikin carousel, di YouTube thumbnail. Pokoknya apapun yang di industri kreatif ini kayaknya sekarang kan memudahkan kita untuk jadi solopreneur. Jangan sampai lu masuk ke dunia affiliate ini berpikir bahwa konten lu harus polish. Justru semakin nggak polish itu menurut gue semakin besar probabilitas si orang itu skeptis sama lu dan tahu bahwa ini real nih. Bikin 100 video pertama, challenge terbesarnya apa? Salah satunya menurut gue yang tantangan terbesarnya adalah tahu bahwa lu bego aja. Berarti Agus Leo juga mulai dari nol nih. Buat orang yang pengen mencari uang lebih, menurut gue ini 7 yang paling mudah dari rumah, siapapun bisa. Gue klaim siapapun bisa. Karena emang informasi kan sekarang udah jadi komoditas ya. Karena udah ada AI ya semua orang bisa mikir gitu, tapi nggak semua orang bisa beraksi. Lu mention YouTuber. YouTuber ya. Ini dari 20 tahun lalu. Kenapa gue mention itu? Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrolin soal isu-isu terkini di negara kita, Indonesia. Dan gue berasa orang yang tepat buat gue undang hari ini adalah Bro Agus Leo Halim. Welcome. Thank you Win, udah ngundang lagi. Again to Vocnomics. Luar biasa. Kenapa gue undang lo Gus? Karena konteksnya adalah beberapa hari atau minggu terakhir ini kita tahu lah ya banyak berita seputar perekonomian di Indonesia. Salah satunya yang mungkin shocking adalah rupiah terhadap USD. Per hari ini kita podcast itu 17.400. Terus harga BBM juga mengalami kenaikan. Terus gue juga ngobrol sama teman-teman yang bergerak di bidang F&B, katanya bahan-bahan juga naik dan lain-lain. Dan gue berasa ada 2 pilihan buat kita, Gus. Itu juga sempat kita obrolin ya. Lu bilang ada 2 pilihan antara kita mau menyalahkan situasi atau keadaan atau kita mencari revenue stream yang baru. Dan gue berasa orang yang tepat untuk ngomongin revenue stream yang baru adalah Agus Leo. Oke? Karena sepertinya gue kasih lu julukan sebagai side hustle specialist. Oke. Karena banyak testimoni yang ngomong kalau ratusan ribu orang udah terbantu dengan side hustle jualan digital product. Salah satunya. Jadi gue berasa you are the right person buat gue undang, buat ngobrol soal isu ini. Oke? First of all, thank you so much udah mau datang lagi ke Vocnomics Podcast. Pertanyaan pertama buat lu adalah, sebagai pengusaha sendiri, apa dampak yang udah lu rasain, Gus, dari situasi seperti ini? Kalau gue punya core bisnis, itu bisa dibilangin dampaknya itu sangat-sangat tidak signifikan. Sangat minimal. Kenapa? Karena emang pertumbuhannya kita kan emang dari tanda kutip pemain kecil menuju ke pemain cukup besar atau moderat lah ya. Jadi masih secara grafis masih naik. Core business berarti kita mungkin kasih tahu ke teman-teman which is software industri teknologi. Nah itu masih naik tuh. Jadi karena kan emang mulai kecil ya, jadi nggak fair gitu kan ya. Mungkin yang di sini berani ngomong terdampak mungkin adalah orang-orang yang mungkin udah cukup signifikan penghasilannya. Yang pada umumnya mungkin udah miliaran, mendadak kok turunnya 30%, kan 30% dari miliaran udah sakit kan gitu kan. Kalau misalnya dulu omset cuma 100 juta, 30% dari 100 juta sama 1 miliar kan bedanya jauh gitu kan ya. Jadi dari sana gue pribadi sendiri core bisnis sih nggak ada begitu terdampak. Tapi kalau misalnya beberapa yang gue berkecimpung dalam konteks industri wellness, industri F&B, itu memang terdampak. Boleh share nggak dampaknya apa? Ya pasti omset turun. Karena misalnya wellness, karena apa gitu? Kita punya cocok logi sih terlepas dari musiman pada umumnya juga. Kita berasa mungkin orang itu jadinya nggak begitu spending, atau lebih tepatnya takut kali ya. Takut spending ke yang sifatnya itu langsung komitmen 1 bulan. Kalau misalkan yang sifatnya mungkin ketengan, orang masih berani itu. Tapi kalau misalnya yang bulanan ya harusnya itu kue besarnya kita. Nah itu yang bikin kita keganggu. Kalau misalnya di F&B jelasnya logistik kan naik. Logistik naik, jadi kita punya COGS juga bikin kita COGS-nya naik. Omset turun ya karena tadi lah ada spending. Orang-orang berasa, aduh dengan semua keadaan dinamika perang dan makro geopolitik yang sebegitu tidak bisa dikontrolnya, mendingan gue spendingin kopi di hal-hal yang lebih murah aja deh. Dibandingin gue hajar ke kopi pada umumnya harganya 60.000 gitu kan. Berarti tanda kutip double damage dari bahan naik, COGS naik, plus orang-orang karena situasi ini cocok logi dari lu ya, analisa dari lu ya. Karena situasi uncertain ini,
beli yang murahan gitu. Konsumen lebih condong memilih yang murah. Berarti lu juga udah merasakan dampaknya? Gue pribadi sendiri di bisnis gue merasakan. Oke. Tapi yang gue berasa agak unik adalah saat ada reportase, terlepas itu ada yang bilang hoax atau kagak ya, tapi gue lihat sih cukup reliable, di mana pertumbuhan GDP Indonesia di kuartal pertama itu melampaui target. Yang harusnya itu cuma 5%-an, kemarin itu di reportase 5,8 atau 5,9. Iya, which is berita baru per podcast kita hari ini ya, berkemarin kayaknya. Iya, 2 hari 3 hari lalu ya. Iya. Which is itu good news menurut lu apa yang terjadi? Jadi fundamentally sebenarnya ekonomi kita oke atau gimana? Bisa trickle down ke orang-orang kecil kayak kita gak? Itu kan poin besarnya kan. Kayak jangan sampai kita bertumbuh tapi nggak liquid kan. Oke. Layaknya orang kalau misalkan akhirnya tanda kutip penghasilannya banyak banget terus, tapi kalau misalkan dia nggak mencairkan itu ke sesuatu yang produktif kan akhirnya duitnya di sana-sana aja juga nggak bagus kan gitu. Oke. Next question yang penting sekarang adalah kita ngobrol by phone waktu itu ya. Lu kan mention sesuatu yang menurut gua meaningful. Artinya kita punya dua pilihan nih Win gitu di situasi kayak gini. Antara kita menyalahkan situasi ini, mau blaming siapapun, atau kita grinding, bahasa lu grinding. Kalau gua nangkepnya mungkin menciptakan revenue stream yang baru, gitu. So, apa opsi kita Kus sebagai pekerja atau pedagang yang kena dampak seperti ini? Apa grinding yang bisa kita lakukan? Gue mungkin bahas dari pengusaha dulu kali ya. Pengusaha ya pada umumnya kita harus pakai seat belt lah sekarang. Jadi pengeluarannya kalau bisa benar-benar pengeluaran yang produktif semua. Jangan sampai ada pengeluaran yang tanda kutip kita tahu ini nggak ada hasilnya nih. Jadi kalau bisa lebih produktif aja, seat beltnya kencengin. Dan dari sisi salesnya coba pikirin beberapa hal-hal yang mungkin agak aneh tapi mungkin bisa bawa revenue stream baru. Contoh pada umumnya tadi lu bilang F&B kan. F&B kan pada umumnya pasti nungguin bola. Gue buka toko ya harapannya ada orang ngeliat toko gue mau datang dong. Coba bikin revenue stream baru. Contohnya gimana? Ya lu coba bikin suatu dedicated team atau bahkan diri lu sendiri. Lu turun gunung, lu coba cari sales ke B2B. Kak, corporate kakak ada campaign ini ya, mau gak saya support ini gitu. Jadi dari sisi pengusaha, menurut gue jelas ya, like semua orang ngomong ya, kecilin pengeluaran, perbesar pendapatan. Mungkin salah satu contohnya yang gue observe di F&B mungkin di ya contoh Rice Bowl. Dia reach out ke company untuk company meetingnya. Mau nggak kita ada paket nih untuk company meeting lunch, misalnya corporate meeting. Inovasi like produk juga bisa kan. Rice Bowl yang biasanya tanda kutip mungkin 30.000, mungkin orang berasa sekarang lagi kayak gini jadi nggak buying, mungkin bisa dikontekskan ke yang sifatnya itu 10.000. Yang atau tester atau apapun itu lah ya. Maksudnya justru itu saat ada kayak gini lu harus inovasi kan gitu. Dan ini ada yang menarik Gus. Gua abis salah satu alasan gua ngundang lu, gua abis nonton YouTube lu yang 1 juta views itu. Yang akhir-akhir ini, dan judulnya adalah 7 side hustle yang lu perlu ketahui di 2026. Nah, itu yang kita pengen obrolin hari ini. Yang pertama adalah apa 7 itu? Ya, kenapa 7 ini? Dan kedua, based on apa? Gue kasih konteks kali ya. Itu tuh gue dalam konteks adalah semua orang yang punya handphone sama internet. Jadi makanya gue berani komentar bisa jadi nggak ada modal. Which is semua orang hari ini sudah ada. Harusnya nonton ini harusnya punya ya. Terlepas yang nonton ini dari kuota internet temennya itu mungkin nggak punya. Tapi kalau misalkan yang nonton ini beneran harusnya punya. Terus gue klaim juga itu semua tuh bisa dari rumah. Makanya menurut gue cocok nih buat kalian yang semua tuh bukan pengusaha tapi mungkin lebih cocoknya pedagang ataupun yang pekerja profesional untuk cari revenue stream baru. Nah, berdasarkan apa itu gue ngomongin itu karena gue berasa algoritma media sosial tuh lagi enak banget. Artinya apa? Gue yakin harusnya bisa relate lah. Gitu. Nggak tahu di sini nonton Vlognomis Spotify ataupun YouTube. Harusnya kalian notice entah gimana caranya YouTube homepage itu sekarang itu orang-orang tuh ada aja yang followersnya rendah tapi di-push sama YouTube. Subscribersnya rendah.
Jadi kan si YouTube kan lagi mau A/B testing, kayak gue harus kasih support ke kreator-kreator kecil kan. Nah, hasil menurut gue itu juga bagus. Kalau ngomong di sini yang suka FYP di IG ataupun TikTok, kita juga pas lagi dapat kontennya gede, pas lagi slide kanan atau cek profilnya, kok followersnya kok nggak gede-gede amat ya? Nah, menurut gue itu bagus tuh, karena sekarang itu konsepnya bukan sosial media, termsnya gue ada interest media. Dimana lu pokoknya fokus ke satu interest, itu harusnya ada pendapatan cukup signifikan lah. Definisi signifikan gue adalah di video tersebut gue bilang menuju 1 miliar. Menuju 1 miliar dalam waktu 12 bulan menurut gue sesuatu yang achievable sekarang. Tapi yang harus digarisbawain tuh orang tuh beneran punya keterampilan ya. Karena kan interest media, contoh interestnya adalah lari, dia tuh punya keterampilan nggak untuk lari? Kalau misalkan dia udah nggak punya keterampilan buat lari ya susah. Nah, ini kreatornya ya? Ini si individu yang mencari side hustle. Lu Ya. interest media, berkecimpung di sana boleh, tapi lu harus punya keterampilan juga. Ya. Nah, dari 7 itu gue bilang yang paling awal tuh yang kalau misalkan orang-orang bilang bagus, tapi gue gak punya keterampilan, apa yang harus gue bisa lakuin gitu kan ya. Tapi yang gue punya adalah cuma handphone sama gue punya internet, that's it gitu kan ya. Sekarang ini gue notice di Amerika itu makin viral yang namanya itu Clipper. Ya, yang pertama gue notice juga di video lu ngomongin soal Clipper. Ya, itu dipopulerkan sama platform yang namanya WOP. WHOP. Nah, itu gue lihat walaupun trennya udah lama dari 2023 akhir, 2024 awal, sampai sekarang masih viral-viral aja gitu. Bahkan MrBeast sendiri pun terlihat dia itu bikin platform sendiri terhadap Clipper ini. Bikin Clipper sendiri ya? Iya, jadi menurut gue tren ini masih here to stay lah. Dan kenapa ini gue bilangin sesuatu yang sangat mudah banget, karena literally semua orang bisa ngelakuin. Lu bisa pakai AI, pakai namanya Opus AI, lu masukin long form podcast, terus masuk langsung tuh kepecah-pecah semuanya. Opus ya? Opus. Kenapa ini menurut gue menarik? Karena selama long form podcast itu trennya makin naik, harusnya semakin butuh distribusi. Karena jadinya orang-orang itu tahu gue udah bikin long form, biarin ada Clipper yang distribusi ke short form. Jadi buat kalian di sini berasa telat atau enggak, tinggal ikutin trennya long form podcast aja. Kalau misalnya long form podcastnya tuh makin lama makin banyak tanda kutip ya orang-orang yang bikin podcast random, nah berarti kan trennya masih ada nih. Nah, begitu lu udah pakai Opus, lu tinggal distribusiin semuanya tuh. Nah, mungkin orang-orang mikir terus dapat duitnya dari mana gitu kan ya? Dapat duitnya adalah cari orang-orang yang memang sudah menyediakan budget untuk bikin Clipper tersebut. Contoh Agus Halim. Gue udah bilang, gue ngomongin gue udah alokasi 100 juta. Nah, per 1000 views itu berapa tuh? Ada tuh di gue punya linked page. Nah, itu tinggal kalian cek aja. Nah, kalau misalnya dapat per 100.000 views, per 500.000 views, per 1 juta views, itu bakal gue bayarin. Jadi per views, dapat duitnya dari sana. Boleh. Range keuntungannya berapa? Kurang lebih. Nah, kan tadi gue ngomongin menuju 1 miliar kan. Menuju 1 miliar kan berarti kan per bulan 100 juta. Ya kan, ngobrol gobloknya lah ya. Nah, per 100 juta, kalau misalkan lu pengen 1 juta itu 1 juta views, dapat 1 juta rupiah, 1 juta views. 1 juta rupiah per 1 juta views. Benar. Berarti kan per bulannya itu lu harus 80 juta views tuh. Ya kan? Ya, itu salah satu menurut gue, lu harus pikirin tuh, berarti lu kalau misalnya 30 hari, lu kali 3 deh, berarti 90 hari dong. 90 hari, masa iya sih nggak ada 10% yang dapat 1 juta views? Nah, itu pertanyaan. Nah, lu kalau bisa crack itu, menurut gue menuju 10 juta dari Clipper bisa tuh. Nah, kebanyakan orang salahnya adalah selalu berpikir, oh yaudah kalau gitu AI, gue pakai AI beres. Dimana AI itu kan harusnya mengakselerasi kita harus mikirin AI itu benar atau salah. Nah, jadi nggak langsung ke Opus, tapi buat orang yang benar-benar pemikiran kritis, coba ke Gemini dulu. Karena YouTube long form sama Gemini kan satu perusahaan. Nah, mereka begitu itu mintain ke Gemini-nya, buatin dong 10 timestamp yang viral. Nah, baru lu potong. Mungkin lebih pelan, tapi probabilitas untuk viralnya gua klaim harusnya bisa lebih besar dibandingkan lu cuma pakai Opus. Gitu. Mungkin pertanyaan dari gue mau clear pertanyaan orang-orang. Perlu bayar nggak itu AI aplikasi? Kalau yang Opus free. Opus free. Udah bisa langsung dia ngekatin udah ngeklipin long formnya. Ya, tapi ada dia punya brand lah, Opus. Ya, tapi kan yang kita angle kan views-nya kan. Ya, jadi itu Gemini bukan masalah lah. Gemini juga udah bisa. berbayar? Nggak berbayar.
Oke, berarti free untuk bikinin dong 10 klip dari long form ini. 10 timestamp. 10 timestamp Yeah. yang bakal viral. Benar. Nah, timestamp ini baru kita mungkin pindahin ke Opus. Kita pindahin ke CapCut contohnya. Ke CapCut. Terus manual edit. Oh, oke. Jadi lebih manual, tapi ya setidaknya lu secara kritis lu bisa lihat lah pas Gemini keluar kan lu cek dulu dong, ini beneran viral gak sih? Oke. Menurut lu daging gak sih? Kalau misalnya nggak daging ya jangan diedit. Oke, jadi modalnya benar-benar nol ya. Karena Ya. apps-nya juga free. Ya kuota internet. Kuota internet. Ya kuota internet, kocok guys ya. Dan dari segi waktu, karena udah di AI-in mana yang bakal viral, yaudah editingnya udah enak ya sebenarnya. Ya. Udah tinggal cut pakai CapCut menit berapa ke menit berapa. Ya. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Ini mungkin harus di profiling juga. Orang yang cocok ngelakuin ini adalah orang yang pengen punya waktu, atau lebih tepatnya bukan pengen punya lah ya, yang udah siap menyediakan waktu setidaknya tuh 4 jam setiap harinya. Jadi gua asumsi 9-5, ya lu commute sampai jam 6 ya kan, lu makan sampai jam 7, ya at least 7-11 tuh lu udah siap lah menyiapkan waktu untuk ngelakuin Setiap ini. hari ya? Setiap hari. Oke. Dan gambarannya per hari posting berapa klip, Bos? Di otak gue sih karena sifatnya clipping, lu sejam satu aja tuh udah jauh banget lah, bener-bener terlalu ekstrim menurut gue sejam satu. Kalau bisa 30 menit satu menurut gue. 30 menit satu Iya. klip. Berarti misal dia spare 4 jam, berarti berapa? 8 klip. Ya, tapi kan itu kan dalam konteks bahwa kalau misalkan dia mau optimum terus kan. Ya. Gua punya asumsi adalah dia mungkin mau pelajarin dulu, editing mau diperbagus segala macam gitu. Oke. Jadi makanya gue bilang sehari 3 tuh udah more than enough lah. Oke. Ini untuk orang yang mulai dari nol juga bisa ya? Benar. YouTube channel Yeah. untuk ngeklipnya mulai dari nol, atau TikTok account-nya. Yap. Oke. Wow, good. Second side hustle yang lu ngomong di YouTube lu, konten kurator. Ya. Jelasin dulu apa itu konten kurator. Jadi pada umumnya orang tuh kalau misalnya mau bikin konten, selalu pikirnya tuh create. Nah, itu bikin orang tuh terkesan kayak seakan, lu anjir PR banget ya gue harus create gitu. Berkarya gitu kan. Oke. Nah, gue pengen coba ada permainan kata-kata buat orang tuh berasa, oh ternyata gue bisa kayak gini ya. Nah, content curator. Oke. Basically adalah kita itu jadi agregasi konten-konten orang. Jadi fundamentalnya layaknya kita contoh ada buku ABCDFG. Oke. Nah, terus kita bikin satu event yang ngomongin ABCDFG tersebut. Oke. Contoh gimana caranya melindungi diri, gimana Iya. caranya self healing. Nah, tapi berbasiskan referensi ABCDFG. Nah, jadi itu fundamentalnya. Nah, Iya. sama lagi juga konten. Kalau misalkan di sini orang yang berasa gue tapi clipping gue berasa kecil lah, penghasilannya cuma 10 juta contoh doang kan. Kayak mau lebih kan content curator kan. Nah, content curator adalah coba pikirin di dunia maya ini lu bisa curate sekian banyak konten menjadi apa? Yang bahasa lebih simpelnya lagi mungkin recycle. Kalau misalkan curate terlalu susah. Oke, recycle. Ya, jadi contoh ada orang itu ngelihat podcast Vlognomics bagus gitu kan.
Tapi dia tahu nih, wah kalau misalnya orang nonton 1 jam, pasti nggak banyak nih yang nonton sampai habis. Ya. Gue rekapin deh. Oh, oke. Oke, 5 pelajaran yang gue dapat dari pelajaran Fognomics episode 7. Oke. Dia rekapin tuh jadi carousel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu content curator. Oke. Nah tapi mungkin uniknya adalah orang mikirin terus dapat duitnya dari mana dong? Itu kan buat clipper gitu kan. Dapat duitnya adalah dari yang namanya digital product. Oh, oke. Jadi contoh Fognomics episode 7 itu lagi ngomongin terhadap gimana caranya menganalisa keuangan kita. Ya. Nah, terus dia coba cek ke website namanya lnk.id, Ya. dia klik affiliate, dia cek ada gak sih orang yang open affiliate untuk dia punya template keuangan. Nah, jadi dia kasih tahu di dia punya konten kayak 5 episode Fognomics, terus di ujungnya kalau misalnya kamu mau dalam kamu punya pengetahuan terhadap keuangan, bisa cek link di bio-nya dia. Oke. Nah, dia dapat duit dari affiliate tersebut. Oke. Berarti yang dia jual adalah template keuangan tadi. Benar. Oke. Kalau misalnya dia bisa buat produk sendiri lebih bagus lah. Ya, ya. Ini yang kita ceritanya dia benar-benar modal nol. Nggak bikin produk. Dia affiliate produk orang. Contoh misalnya dia posting konten ini, konten yang tadi, 5 hal yang gue pelajarin dari podcast Fognomics episode 7 misalnya, di Instagram. Yep. Atau di platform apapun. Taruh link di deskripsinya. Begitu ya? Benar. Oke. Rame banget di thread tuh. Karena Oke. thread kan lebih effortnya itu lebih rendah lah. Tanpa mengurangi rasa hormat orang yang suka nulis lah ya. Tapi maksudnya secara orang mau bikin video, orang mau bikin foto, dilawan sama orang bikin teks, harusnya teks kan yang effortnya paling kecil kan. Iya. Makanya jadi orang-orang yang di sini tanda kutip nggak mau berkecimpung di video dan foto, sekarang ada versi baru teks. Ini juga lagi kita obrolin sama waktu itu sama salah satu narasumber. Text content platform. Which is Thread, which is LinkedIn katanya. Itu juga termasuk setuju. Ya. Jadi nah kalau X berarti mereka contoh 5-nya dalam bentuk tulisan berarti Gus. Benar. 5 hal yang gue pelajarin dalam bentuk tulisan. Bisa pasang link ya. Bisa pasang link. Dan enaknya X ataupun Thread ataupun LinkedIn, dia punya link kan langsung clickable. Oke. Kalau misalnya lu taruh di Instagram kan lu nggak bisa taruh di caption. Iya. Per hari ini lah ya, di video ini dibuat, walaupun ada reportase katanya mau dibuat clickable. Orang harus ke link di bio dulu kan. Atau nggak lu harus pakai punya modal bikin ManyChat untuk lu akhirnya automation. Atau nggak lu iseng aja suruh orang komen terus lu DM pribadi. Yang maksudnya effortnya lebih banyak lah gitu. Kalau misalnya X, Thread sama LinkedIn itu clickable langsung. Oke. Wow. Oke, gue melebar dikit ya. Lu baca news yang Friendster is back gak? Iya. Oke. Lu ada update gak soal platform ini? Gue lihat ada orang bilang udah ada apps-nya, tapi gue belum download. Oke, berarti belum ada yang bisa kita update ya? Belum ada. Apakah kita bisa utilize this apps gitu, this platform? Sosial media baru gitu? Sosial media baru ini. Oh, iya. Belum ada ya? Belum bisa. Kita for another episode ya? For another episode. Nah, yang ketiga, lu ngomongin tadi content creator ya? Dari segi potential income, Gus. Kita mungkin bandingin ya? Sama yang Clipper tadi. Menurut gua content curator lebih rendah harusnya. Lebih rendah potensinya. Ya, karena kan lo harus benar orang tuh convert. Oh iya. Kalau misalkan Clipper kan lo orang tuh, kalau bahasanya gua tuh tofu, top of the funnel. Yang dapat views aja lo dapat duit. Lebih mudah lah. Kalau ini kan lo harus orang convert kan. Jadi mungkin gua bilang potensinya mungkin 5-10 juta. Gitu loh. Kalau Clipper 10-20 juta, ini 5-10 juta. Tapi dari segi effort lebih rendah. Ya. Menurut gua. Siap. Nomor 3 yang lu mention di konten lu, AI agency. Jadi gue lihat perkembangan AI itu makin ekstrim. Apalagi di sini kalau misalkan yang beneran udah coba praktisi, nggak usah ngomongin Claude lah ya. Walaupun sekarang lagi viral ngomongin Claude, kita ngomongin ChatGPT pun makin bagus cuy. Kita ngomongin dia bikin carousel, dia bikin YouTube thumbnail. Pokoknya apapun yang di industri kreatif ini kayaknya sekarang kan memudahkan kita untuk jadi yang bahasa jargonnya itu solopreneur. Yes, one person business company lah. Nah, jadi orang tuh tapi masih banyak yang nggak fasih. Nah, orang-orang yang nggak fasih ini pasti kan pengen tahu gue harus belajar sama siapa. Nah, itu kesempatannya kita nih, buat kita yang benar praktisi bisa jadi AI agency buat orang-orang tersebut. Jadi sekarang tuh gue lihat ada beberapa orang
yang di-masking sebagai, bukan di-masking lah ya. Dia emang background-nya itu management consulting. Tapi sekarang itu mengedepankan atau memberikan USP ke dia punya company adalah gue AI fokus atau AI first. Jadi setiap kali mau konsultan sama dia pasti ada hubungan dengan AI-nya gitu. Oh, lu punya CRM bisa dibantu sama AI seperti ini. Oh, lu punya tim sosial media harus bisa dibantu dengan AI seperti ini. Nah, ini menurut gue duitnya itu langsung gede nih. Karena sifatnya service base. Lu tukar waktu lu sama ketemu sama orang yang closing mau pengen tahu gimana cara integrasiin gue punya AI ke gue punya perusahaan ke AI kan. Contoh F&B gitu kan ya. Kita ngomongin, oh ya udah kalau gitu kita pengen semuanya itu karyawan kita masuk ke database-nya kita. Terus kita kelola, kita punya database karyawan dengan profiling dia cocoknya di mana, di jenjang karir segala macam. Nah, itu juga bisa pakai AI. Contoh kita ngomongin industri wellness gitu kan ya. Kita sekarang itu pengennya orang udah masuk udah customer acquisition funnel-nya. Orang udah masuk ke kita punya compound, kasih kita punya data, dia ikut kelas apa aja, berapa hari sekali, semua itu didatain. Jadi kita tahu nih life cycle nih orang tuh berapa lama. Life cycle itu meaning jadi seberapa lama orang itu spend duit di kita punya ekosistem. Jadi langsung ketakar gitu loh. Jadi ada mathematical models yang kebayang, oh ternyata kita punya perusahaan tuh bisa scale sampai sekian banyak. Artinya ini side hustle orang yang mempelajarin si AI ini dan dia ngasih skill untuk nge-prompt. Bener gak? Ngasih advice. Ya, kayaknya itu lebih bagus ya. Dan habis itu diintegrasiin ke perusahaan tersebut. Berarti modal dia adalah jago nge-prompt. Karena jago nge-prompt sama jago integrasi itu juga dua hal yang berbeda tuh. Tapi kalau misalkan AI agency yang sifatnya itu harus sampai integrasi, ya itu jelasnya lebih mahal. Kalau misalkan yang sifatnya mungkin cuma perkontenan sosmed, itu kan nggak ada integrasinya ya, atau lebih tepatnya integrasinya lebih rendah. Nah itu lebih cepat tuh, tapi ya jelasnya lebih murah. Artinya dari segi modal, ya mungkin dia harus mempelajarin yang berbayar ya, untuk lu bisa fair, optimal ya. Ya karena kan dia bisa ngasih konsultasi loh. Ya kan? Dan dia kan juga marginnya lebih gede. Jadi COGS dia contoh ChatGPT per sekarang $20, Cloud $20 ya itu bisa diserap lah sama dia punya service kan. Tapi gue sendiri melebar dikit ya. Gue pribadi iseng nih lagi nyari kayak kelas belajar AI gitu. Masih jarang loh. Oh ya? Iya. Orang yang kayak gue buka kelas nih ngajarin cara mengoptimalkan AI. Beda bubble aja. Kalau bisa gue sih banyak ya. Banyak banget ya? Banyak banget ya. Ya banyak, coba di otak gue langsung ada belajar AI. Ada AI Academy. Ya total di otak gue udah 45 orang tuh. Makin banyak sih orang-orang yang bikin AI agency sini ya. Karena kita tahu juga mungkin sekarang yang AI influencer terkesannya lebih enak gitu kan. Nggak ada mut-mutan, bisa dibuat kapan aja. Ya company-company yang AI first udah mendingan kesana lah gitu. Artinya AI influencer ini influencernya AI. Benar. Bukan orang beneran ya. Benar. Belum kita ngomong salesman, semua yang service fokus industri, kalau bisa salesman yang ganti chatbot, ya pasti mending chatbot lah. Apalagi kita ngomongin after working hours. Ya jadi cukup banyak sih orang-orang sekitaran gue yang udah terekspos sama AI ya. Cuma integrasinya aja masih belum. Ya mungkin kita bisa rangkumin misalnya orang yang mau side hustle-nya nih kayak future-nya bagus nih. Mau jadi AI agency. Tapi gue mau ikut kelas dulu. Mungkin bisa tadi ya mulai belajar dari kelas-kelas dulu kali ya. Ya bisa juga. Event itu banyak kok, beberapa resources dari YouTube aja harusnya cukup signifikan untuk lu mulai bikin jasa itu gitu. Dari YouTube ya. Karena sekarang ngomong padanya ada beberapa dari gue punya lingkaran yang bikin website pun sekarang udah pakai AI semua. HTML code segala semua pakai AI semua gitu, dan mereka berasa cukup proper untuk mereka tuh publish gitu. Dan kalau kita mempelajari AI sampai akhirnya bisa nge-prompt untuk bikin website di mana beberapa orang mungkin belum fasih tanda kutip atau ya udah nggak ada waktu, gue pakai lu aja deh, lu bantu gue prompt. Benar, exactly. Itu is another revenue stream. Itu another revenue stream. Nah itu gede tuh duitnya, bisa sampai 20-30 juta itu per bulan. Potential income-nya ya. Potential income-nya. Tapi mungkin
perlu ada modal sedikit kali ya. Yang Perlu ini ada ya. modal sedikit, benar. Iya, Ya. iya. Oke, antara modal ikut kelas atau modal beli yang berbayar. Yap. Apps-nya untuk lu otak-atik dulu kali ya. Hmm. Sip. Oke, the next one. Interesting, very Yeah. interesting topik karena ini side hustle yang boleh dibilang 2025 belum ada ya. 2025 sangat dikit lah. Sangat ya. sangat orang Ya. belum Belum kebayang terlalu- bisa jadi duit gitu. Ya. Oke. Oke, next one. Nomor 4 adalah TikTok affiliate. Ini mungkin udah ada kali Umum ya. ya. Umum. Ya. Oke. Tapi kenapa gue berasa masih Relevan ya? relevan? Karena orang kan masih beli regardless. Right. Ya kan? Jadi ini gue terinspirasi sama orang yang pergi ke luar negeri. Dia ngeliat itu berpengeluaran tapi itu aset. Investasi gitu. Karena dia mau jualan produk digital. Ya. Terhadap gimana cara pergi ke Jepang. Oke. Nah itu menurut gue bisa gue kontekskan ke kenapa orang-orang itu yang di TikTok affiliate itu orang udah beli barang dibandingin cuma jadi konsumtif doang bisa jadikan suatu aset untuk dia itu bikin konten. Ya. Semuanya you name it lah. Makanya sekarang Shopee pun ya hijau, oranye ataupun hitam apapun itu orang-orang itu wah yaudah gue udah beli barang ini might as well gue kontenin. Toh juga dia bakal review juga. Might as well dia jadi konten dan harapannya ada keranjang kuning atau keranjang oranye atau keranjang putih apapun itu akhirnya dia bisa dapat penghasilan dari sana. Dan yang ekstrim sih banyak ya outliers ya di ngomongin per bulan 100 juta dan gue emang notice ya. Betul. Beberapa pengguna LinkedIn kan ada yang pakai benar-benar profesinya itu TikTok afiliator. Contoh si Berto, contoh saya Adli Batu itu penghasilannya ekstrim. Hampir ratusan juta. Makanya gue berasa kalau misalkan ekstrimnya 100 juta, mungkin gue ngomongin UMR Jakarta 5 juta sampai 10 juta itu sangat achievable. Ya. Oke. Ada yang mau nambahin nggak kayak cara bermain di area di TikTok affiliate ini di 2026? Sangat beda sama dunia content creator pada umumnya. Dunia content creator pada umumnya itu terkesan kayak seakan-akan harus polish. Oh. Atau at least itu gue punya persepsi lah ya. Kontennya harus quality-nya Kayak bagus. kualitasnya tuh harus cukup bagus untuk orang tuh berasa wih gila kerennya gitu kan ya. Ya. Menurut gue yang bisa jualan yang bisa convert pada umumnya tuh harus raw. Oke. Karena semakin raw orang berasa oh ini berarti emang dia ngomong apa adanya nih. Oke. Layaknya tapi ini ada fundamentalnya sih layaknya kita ketemu suatu iklan yang polish banget kan. Ya, kita berasa oh ya udah. Tapi kalau misalkan mendadak ada testimoni yang dari orang-orang itu berasa makanya seperti ini segala macam kita berasa wah ini nih gue pengen beli nih gitu. Ya. Rasional lainnya mungkin adalah layaknya orang tuh fit sama story. Oke. Gue gak tau buat lu, tapi beberapa sekelilingan gue sih pas gue coba iseng-iseng nanya sih, lu lebih percaya mana? Orang tuh ngepost di feed atau di story? Orang-orang pada umumnya lebih Story. percaya story. Karena ya story kan terkesan ya lu gak ada yang lu polish kan gitu kan. Yang lu polish kan gaya ceritanya lu, which is itu yang susah gitu kan. Tapi poin yang gue pengen sharing adalah jangan sampai lu masuk ke dunia affiliate ini berpikir bahwa konten lu harus polish. Justru semakin gak polish itu menurut gue semakin besar probabilitas si orang itu skeptis sama lu dan tahu bahwa ini real nih gitu. Which is semakin gampang dong harusnya. Semakin Dari gampang segi, ya. Dari segi editing. Ya, tapi itu ya ini kebuka nih ya. Gue gak tahu berapa banyak yang pernah ngomongin apa adanya ya di podcast seperti ini ya. Tapi ya ini asumsi ini langsung kena nih. Ya. Semakin banyak komoditas kan jadinya kan. Okay. Ya, ini gak tahu nih. Apakah ada yang ngeklip ini juga gak tahu nih. Tapi ya semakin banyak yang raw, ya berarti yang bisa bikin beda adalah lu punya subjektivitas kan, which is karakternya lu. Berarti gaya ngomong lo harus diperbaikin segala macam gitu loh. Dan bahkan gue melihat beberapa faceless ya. Beberapa faceless benar. Ya. Jadi nge-review apapun lah yang nge-review setrika atau nge-review vakum gitu ya. Iya. Lain untuk ya di affiliatein aja. Iya beneran dia cuma unboxing aja di affiliatein gitu. Padahal kan dia unboxing emang dia harus ngelakuin itu kan. Iya. Tapi nge-unboxing aja di affiliatein gitu kan. Iya. Menurut gue ini apa ya? No brainer lah buat orang yang klaim bahwa dia pengen cari pendapatan lebih, ya ini no brainer banget gitu. Bener. Lu konsumtif juga kan. Iya. Might as well itu jadi aset yang produktif gitu. Jadi mungkin kita kalau simpelin ya, lu beli memang lu mau pakai, lu kontenin, lu pasang linknya. Pasang link benar, iya. Link affiliate-nya. Benar. Gitu ya. Dan setahu gua hampir di semua platform itu, lu kalau ngeklik link itu dan lu bahkan bukan beli barang itu, tetap lu dapat komisinya. Oh itu gue gak tahu tuh. Specifically itu ya? Iya. Dia berarti ada cookies yang nge-track gitu ya? Betul. Oke. Ya, karena ya udah gue coba sendiri juga. Oke.
Ya contoh kita ngomongin inilah kita punya mic gitu kan. Ya. Dibandingin kita tahu ini cuma jadi aset yang kita punya capex, siapa tahu ini bisa jadi aset yang produktif gitu kan. Oke. Tim ntar pasang linknya. Link mic, link TV, sama sofa. Oh, sofa. Siapa tahu kan, nggak ada yang tahu. Meja juga boleh. Tapi itu masih relevan ya di 2026 dan mungkin malah lebih gampang tadi lu bilang ya. Iya. Raw content aja. Raw content aja. Next one, kelima adalah YouTuber, Gus. Lu mention YouTuber. Ya. Ini dari 20 tahun lalu, Gus. Kenapa gue mention itu? Karena konteksnya sekali lagi ya, konteksnya adalah orang-orang yang pengen mencari penghasilan lebih kan. Menurut gue, kenapa gue ngomongin contoh Instagramer atau TikToker segala macam, menurut gue, lu di vertical content itu tuh bener-bener sangat-sangat susah dapat relationship. Oke. Karena lu bener one scroll away ke orang lain kan. One scroll away ke orang lain. Tapi gue notice orang-orang yang YouTuber itu tuh lebih dapat personanya, lebih dapat karakternya dengan konsumennya, dengan yang konsumsi videonya, karena dia tuh nggak vertikal, dia tuh horizontal. Landscape ini tuh benar-benar kayak I'm here with you for at least 5 minutes. Whereas ini kan orang kan nge-scroll terus ya. Kecuali ya berita viral lah ya, gimana itu kan probabilitas lu untuk viral sangat rendah gitu kan. Tapi kalau misalnya gini orang tuh 45 menit tuh orang tuh berasa lebih kena sama lu. Dan emang pas gue coba cek, emang ada suatu studi yang dia klaim pada umumnya ketemu orang kan skeptis kan. Pertama kali ya, siapapun lah ya. Untuk lu bisa akhirnya bisa berinteraksi secara ngomong apa adanya sama itu orang, tuh at least 7,5 jam. Itu research dari mana ya, nanti mungkin bisa dikasih lihat citationnya ya. Nah jadi lu kalau misalkan lu bayangin, kalau misalkan lu kayak gini, lu kan paling 10 detik lama kan menuju 7 jam kan. Buat orang tuh beneran akhirnya gue gak skeptis sama nih orang gitu kan. Gue gak skeptis sama si Agus Leo gitu kan. Tapi kalau misalnya gini 7 jam kayaknya masih lebih cepat nih. Berapa video aja udah 7 jam gitu ya. Benar ya, apalagi kalau konteksnya lu adalah podcast gitu kan. Gue percaya yang Wiwin nih, karena ya gue udah konsumsi video si Vlognomis 7 episode. 7 jam beres nih langsung gitu kan. I trust him gitu. Dia tahu, dia punya pertanyaan tajam gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dari sisi gue mikirnya kalau misalkan lu orangnya pengen mencari penghasilan lebih di dunia kreatif ini, jadinya YouTuber first. Long form first gitu, long form creator first. Mungkin banyak pertanyaan lanjutan dari poin lu ini ya. Kayak, Gus, what kind of long form? Terus minimal berapa lama? Berapa jam gitu? Berapa menit gitu? Pertama, what kind of long form ya tergantung lu punya keterampilan. Contoh kalau misalkan lu jago lari ya lu mendingan mikirin gimana caranya lari yang bagus. Jangan mendadak lu ngelebar ke kartu Pokemon contoh, ya kan. Contoh kalau misalnya lu jago Excel, ya lu ngomongin Excel. Contoh lu jago AI, ngomongin AI. Nah, berapa lamanya menurut gua untuk benar-benar dapat studi kasus yang cocok menurut gua, yang gua klaim Agus Leo Halim Rule 100 video dahulu. Karena gue sendiri pun ngelakuin itu 100 video dahulu, apapun yang terjadilah gitu. Dengan durasi? Semakin cepat semakin bagus. Kalau di konteks gue waktu itu 100 video dalam 200 hari, kan 2 hari sekali. Durasi video minimal menurut lu? Menurut gue 8-10 menit. Apakah harus dipaksa ke 8-10 menit? Enggak, tapi itu ideal nih. 8-10 menit. Nah itu coba kerjaan sama 100 video, nanti akan ketemu nih kayak dari 100 video tersebut, kira-kira yang bakal kena tuh berapa banyak sih? Oh ternyata 20 video seperti ini. Nah itu baru dapat trigger, ternyata orang tuh suka sama gue yang di 20 video seperti ini. Potensial income-nya mungkin besar ya? Kalau gue komentar, semakin lu ada berhubungan dengan uang di lu punya title, itu semakin besar juga lu punya penghasilan. Contoh kalau ngomongin YouTuber keuangan gitu ya, kita ngomongin 1 juta views, gua komentar tuh bisa sampai 20-30 juta per bulan. Tapi kalau misalkan yang ekstrim ya, itu kan ekstrim keuangan, terus ekstrim sebelah sini mungkin kontennya konten prank. Ya kan, itu bisa 0. Nah, atau enggak lu konten-konten fitness gitu kan. Mungkin nggak banyak yang ngiklan di kata-kata fitness, jadi mungkin kita ngomongin 5 jutaan dengan views yang sama. Tapi dari segi durasi, ada yang komen, Gus, ini 100 video, 1 hari 1 aja, 100 hari, Gus. Iya, benar. Agak lama nih side hustle ya. Iya, agak lama benar. Tapi gue klaim ini satu yang di antara semuanya mungkin ini side hustle yang langsung brand equity lu tuh exponential. Compoundingnya gila. Terlipat gandakan lu punya brand equity. Karena kan balik lagi kan, lu nggak cuma vertikal doang, lu horizontal kan. Itu lu punya brand equity walaupun paling lama di antara semuanya. Tapi ini yang menurut gue begitu kena titiknya, wah itu naiknya terlipat gandakannya gila gitu. Mungkin kita boleh share dikit
sebagai lu yang udah bikin 100 video pertama gitu ya, challenge terbesarnya apa? Oh, fakta bahwa harus ngelihat views rendah sih. Itu menyedihkan sih. Oke. Iya. Apalagi di video 40 gitu ya. Ya, benar Gua ya, udah bikin benar 40 ya. tiba-tiba Ya. viewsnya turun signifikan Iya, misalnya. iya. Gitu ya. Jadi kan ya ini ngelebar dikit tapi nggak apa-apa. Kan gue ngiseng kan, gue pengen karena gue ada agenda ekspansi ke global. Ya. Jadi gue udah mulai bikin konten bahasa Inggris. Oh, oke. Di YouTube pun juga bikin konten bahasa Inggris, nggak cuma di IG. Nah, itu viewsnya kayak awal-awal dulu di Indo gue kerjain 7, 13. Ya itu agak enak sih. Apalagi dulu itu kan gue nggak punya ekspektasi kan. Kalau sekarang kan gue berasa gue harusnya udah punya know-how lah untuk gitu kan ya. Tapi di YouTube masih belum crack tuh. Di IG udah crack. Kalau nggak salah 10.000 followers lah. Oh, Nah, kalau di YouTube masih belum crack tuh, masih 13 subscribers dari luar negeri. dari luar negeri. Dan habis itu masih viewsnya 7, 13, 30 itu masih enak sih. Dan salah satunya menurut gue yang tantangan terbesarnya adalah tahu bahwa lu bego aja. Berarti Agus Leo juga mulai dari nol nih Lagi- untuk yang konten global. bahasa Inggris ya. Iya, yang konten global, ya. Dan lu juga targetin pokoknya 100 video pertama dulu. Ya, gue Untuk harus praktisi kan, bahwa gue bener dong, bahwa gue harus video apa yang terjadi gitu kan. Oke. It's not easy sih ya. Ya, 100 total baru video pertama. 12 video ya, baru 12 video, jadi masih 88 video tuh gue. Oke. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Friends with Brew. Kalau kamu lagi cari coffee shop yang bukan cuma enak buat minum kopi, tapi juga nyaman buat kerja, ngobrol, atau sekedar recharge dari hektik Jakarta, kamu wajib cobain Friends with Brew. Begitu masuk, suasananya langsung kerasa warm, homey, dan gak dibuat-buat. Interiornya simple, lightingnya lembut, musiknya pas, bikin kamu betah duduk lama tanpa terasa waktu berjalan. Kopinya juara, rasa dan roastnya konsisten. Gak terlalu kuat, tapi masih punya karakter. Entah kamu suka latte, americano, atau manual brew, semuanya diracik dengan detail yang niat. Dan kalau kamu bukan coffee person, tenang. Minuman non-coffee dan makanannya juga enak banget. Ada pilihan pastry, brunch menu, sampai snack ringan yang cocok banget buat nemenin kamu nongkrong. Yang bikin Friends with Brew spesial adalah vibe-nya. Ini tipe tempat yang bikin kamu berasa lagi di ruang tamu rumah teman sendiri. Gak ribut, gak sumpek, dan pelayanannya ramah banget. Lokasinya juga strategis, gampang dijangkau, dan jadi hidden gem buat orang-orang yang pengen cari tempat nyaman di tengah-tengah kota. Intinya, Friends with Brew bukan cuma sekedar coffee shop. Ini tempat kita istirahat sebentar, atau buat ngobrol dari hati ke hati, atau cuma sekedar duduk sambil mikirin hidup. Kalau kamu belum pernah mampir, trust me, you are missing one of the coziest spots in the city. Kita boleh share dikit kayak sebagai YouTuber di zaman sekarang, di era sekarang itu, revenue stream sebagai YouTuber, selain AdSense apa aja, Gus? Pak, kalau misalkan ngomong secara industri masih gede pasti brand placement. Brand placement di konten itu ya? Iya, itu brand placement tinggi. Okay. Terus kedua pada umumnya AdSense, terus lanjutan ada digital product, ada di bawah affiliate. description ya? Iya. Semua link di bawah kan. Jadi digital product, affiliate itu semua di bawah tuh di bawahnya endorsement nama AdSense. Oke. Right. Potential income sebenarnya bisa sangat besar di sini ya. Gue berani komentar 100 video 10 juta per bulan achievable juga. Right. Oke. Kita move on to the next one. Ini sesuatu yang lumayan baru, mungkin termsnya ya. Lu sebut ghost producer. Ini yang ke-6 ya. Apa itu ghost producer? Jadi gue lagi simulasi orang ini mungkin punya handphone, punya internet, tapi bener malas jadi orang depannya. Oke. Which banyak kan orang kayak gitu Banyak. kan. Nah, lu jangan berpikir lu nggak bisa berkecimpung di industri ini. Justru banyak banget orang-orang yang di depannya tapi nggak tahu gimana cara monetize-nya. Oke. Lu bisa jadi produsernya tok aja. Right. Jadi yang tadi gue sharing terhadap gue punya konten di IG yang bahasa Inggris. Ya. Udah ada, padahal baru 10.000 followers kan ya. Harusnya nggak cukup gede kan ya pada umumnya kan. Tapi udah ada orang-orang yang DM gue kayak, lu mau gak lu jadi frontman ya, terus kita bagi hasil. Oke. Gue bikin lu produk digital A, produk digital B, produk digital C. Oke. Bagi hasilnya gitu loh. Right. Nah itu menurut gue di Indo juga bisa terjadi hal yang sama. Lu orang-orang yang udah ngerti gimana cara funneling, gimana cara bikin produk, gimana cara onboarding customer, gimana cara nge-ads, udah fokus di back end-nya aja. Front end-nya itu orang A gitu contohnya. Lu DM ke dia, kakak kontennya bagus ya. Aku rasa bakal bisa dapat kesempatan mendapatkan
10 juta per bulan. Kalau misalnya kakak mau kerjasama di bagian ini kak, semuanya aku bikinin kontennya, aku bikinin juga produknya, semua customer acquisition aku yang kerjain, kakak udah pokoknya cuma bikin konten tok gitu loh, cuma publish aja. Oke. Nah itu banyak tuh menurut gua kesempatan di sana, dan ini menurut gua yang paling scalable. Karena kan lu udah ada sistem satu, tapi lu bisa ke plugin ke kreator A, plugin ke kreator B, Right. plugin ke kreator C. Berarti modalnya adalah dia harus bikin produk digital dia dong. Lebih tepatnya dia harus punya sistem dulu yang buat dia bisa plug and play. Begitu sistemnya udah jadi, udah tinggal plug and play aja itu. Oke. How to build the system? Nah itu susahnya. Harus punya otak lah ya. Jadi dia udah tahu bahwa oke, pada umumnya kita ngomongin contoh produk digital ya. Ada health, wealth, relationship. Oke, gue udah ada health, kira-kira produknya ini. Gue udah punya local audience-nya kurang lebih seperti ini. Ya udah kira-kira siapa nih kreator yang cocok? Gue DM ah. Terus habis itu yang keuangan, wealth. Coba cek lagi nih kreator-kreator mana yang cocok. Terus ada yang relationship, hubungan. Mana nih kreator yang ngomongin hubungan. Jadi di plug and play ke sistemnya dia. Boleh dispesifikan nggak, dikonkretin Gus? Kayak apa yang harus step by step kalau misalnya orang milih Ghost Gus producer. Pertama kan bikin sistem. Bikin sistemnya berarti kan lo harus tahu tuh orang itu butuh berapa banyak konten dalam waktu sebulan untuk bisa menghasilkan sekian banyak views, sekian banyak omset. Jadi dia udah harus punya Google Sheet bahwa oke, 30 konten ini, hooknya ini, menghasilkan views sekian, estimated omset sekian. Oke. Nah, udah ada Google Sheet-nya tersebut, dia cari kreatornya siapa. Terus Google Sheet-nya akhirnya bukan fiktif kan, jadi real kan. Nah, yang real itu dicari mana yang views-nya paling gede. Diambil sama dia iklanin. Dia bikinin landing page-nya, bisa pakai AI. Kita ngomongin Cloud ataupun ChatGPT, itu semua bisa. Nah, terus habis itu dia coba AdSense, terus dia jual deh. Berarti modal ads dari dia. Modalnya dari dia dong pasti. Nggak mungkin si kreator yang mau ngambil resiko itu kan soalnya. Oke. Ini very scalable ya. Begitu ada sistemnya. Oke. Interesting. Ya ngomong simpelnya kalau misalnya di sini agak asing terhadap ghost producer, basically kayak semacam talent management lah. Kayak itu lebih umum ya. Ya. Oke. Talent management dia grooming. Ya. Scouting. Scouting talent. Kalau di bahasa ghost producer berarti dia scouting influencer atau kreator-kreator yang relate sama produk dia. Benar. Oke. Right, oke. Agak complicated ya yang ini ya. Ya tapi kenapa yang scalable kan? Oke. Untuk build the systemnya itu ya masih agak sophisticated. Agak sophisticated, bener. Oke. Right. Siapa yang lu suggest untuk ya kalau yang mau di area ini orang-orang seperti apa? Orang-orang yang nggak suka di depan kamera, nggak suka bikin konten, tapi dia tahu know-how-nya semuanya. Oke. Itu based on your observation di US orang-orang seperti ini sudah banyak. Sudah banyak, maksudnya ngomong pada ya, maksudnya 10.000 followers kita harusnya setuju, nggak banyak kan followers 10.000 kan ya? Juga ya? Hah? Tapi di approach juga, udah sampai 3 DM kali lagi gitu kan. Berarti kan ini udah makin marak gitu loh. Oke. Right. Oke. Nomor 7 terakhir adalah software lu sebutnya. Iya. Apa itu? Jadi asumsi lu pada itu bener-bener bingung mau jualan apa. Menurut gue, karena kan gue suka banget konsep bahwa lu bikin sekali jual berkali-kali. Ya. Dimana contoh kayak gini, kita bikin sekali dikonsumsi berkali-kali. Nah software itu kan juga sama. Ya. Dibikin sekali, di-coding sekali, terus dipakai berkali-kali juga gitu. Ya. Nah coba jualan software. Nah jualan software seperti apa yang paling tanda kutip bawah banget, yang kayak terkesan Simple. low effort dan simple, itu adalah software ke lu punya hobi. Contoh, lu bikin software itu gimana caranya lu itu bisa memastikan habit lu itu kena selama 30 hari. Oke. Jadi lu sebagai content creator self improvement, lu bikinin satu software yang bener khusus untuk ngejurnal lu punya dokumentasi, lu punya progress. Nah, lu jual itu software. Oke. Nah, jadi menurut gue cocok banget ini buat orang-orang yang pengen bikin suatu produk yang dibikin sekali tapi abis itu bisa dijual berkali-kali. Oke.
Kalau ada yang nanya, Gus, kan gak semua orang bisa bikin software, Gus. Makanya ada AI. Oke. Mungkin nggak tahu berapa banyak di sini yang pernah ngikutin gue, tapi maksudnya gue udah pernah bikin pakai Habit 30. Kayak gue punya komunitas sama Habit 30. Terus gue minta Claude ataupun ChatGPT gue bisa, gue minta ChatGPT juga kerjain, itu bisa langsung jadi. Oke. Langsung jadi HTML code-nya, terus tinggal lu minta dia itu konekin ke backend, langsung bisa dijual. Dalam bentuk apa? Aplikasi, Apps ya? apps. Oke. Dijualnya di marketplace. Ya masuk ke iOS sama Android kan bisa. Oke. Tapi kan lu harus punya funneling dulu lah, harus Ya. bikin konten dahulu. Oke. Hmm. Di Linkit bisa gak? Di LinkedIn juga bisa. Jadi si apps udah jadi nih, jadi Udah jadi. apps ya. Terus dijual dibikin akun Linkit, dijual di Benar. Linkit. Jadi itu sifatnya offline, nggak online. Tapi nanti setelah dia Beli, dapat offline-nya, tinggal diekstrak ke dia punya komputer. right. Oke. Wow. Nah itu menurut gue banyak tuh software-software yang bisa lu jual. Contoh, kalau ngomongin lagi balik ke AI agencies, lu jual software CRM. Sekarang kan, kalau misalnya dulu orang pasti mikir CRM susah banget bikinnya gitu loh. Tapi kalau misalkan yang, apa ya, yang bener-bener niche down ke suatu niche, itu kan belum banyak yang kerjain. Karena kan pada umumnya software itu pengen coba nge-generalize ke semua orang kan. Karena semakin banyak orang yang bisa pakai software dia, semakin bagus kan. Tapi kalau misalnya kita bikin CRM khusus untuk UMKM, bener-bener nih orang tuh tahu UMKM tuh cuma butuh apa aja sih. Inventory nggak ngapain sih sampai sedetail sampai ada surat jalan, nggak usah surat jalannya di cut gitu kan. Nah jadi hal-hal yang bisa niche down softwarenya itu bisa dibuat niche down lagi ke kebutuhan si calon konsumen, menurut gue itu potensi juga luar biasa. Wow, oke. Gue langsung kepikiran nih di dunia gue property agency, mungkin banyak yang kesulitan untuk nge-track calon customer. Calon customernya mungkin bisa dibikin jadi software. Benar, CRM kan? CRM. Terus mungkin banyak transaksi yang udah deal. Misalnya sewa menyewa, kapan selesainya, masa sewanya, berapa bulan lagi. Software-software seperti itu ya. Benar. Jadi kan jelasnya butuh human, tapi maksudnya jadi humannya itu langsung dapat data untuk dianalisa benar atau salah gitu. Dibandingin nge-scrapingnya pakai human lagi kan lama gitu kan. Justru pengen langsung ada data untuk kita setuju ini benar dan salah di mana sih gitu. Oke. Dan ini potensialnya lumayan besar karena diproduksinya sekali. Benar. Ya, contoh dijual di Linkit misalnya. Ya orang bisa purchase berkali-kali. Benar. Right. Oke. Jadi 7 side hustle ini yang lu share di konten lu ini boleh dibilang cocok untuk orang yang mencari side hustle di 2026. Dan cocok untuk di situasi ekonomi seperti saat ini. Saat ini ya kayak agak sensitif ya, tapi pokoknya buat orang yang pengen mencari uang lebih, menurut gue ini 7 yang paling mudah dari rumah, siapapun bisa. Right. Gue klaim siapapun bisa, karena emang informasi kan sekarang udah jadi komoditas ya. Karena udah ada AI ya semua orang bisa mikir gitu, tapi nggak semua orang bisa beraksi. Nah, side hustle ini menurut lo 7 ini bisa nggak di orang yang mau full time di 7 side hustle ini? Gue mau jadiin ini main job gue deh gitu. Ditanya bisa, tapi gue selalu menganjurkan sama orang, kalau misalnya udah side hustle yang kerjaannya gue klaim 4 jam juga beres, kenapa lu mau ngilangin 9/5? Kecuali 4 jam ini lu udah kebayang, kalau misalkan tambahan 8 jam lagi, gue bisa lebih eksponensial lagi, mudah nggak? Oke. Jadi kebanyakan orang tuh pikir, 4 jam gue udah lewatin 9/5, ya udah kalau gitu that's it, bye gitu kan. 9/5 gue gitu. Tapi begitu itu dia bingung, kok 4 jam ini gue nggak bisa nambah lagi ya, gue tambah 8 jam kerja lagi kok nggak nambah penghasilan gue ya. Terus mendadak 4 jam kerja ini mendadak kok turun ya penghasilannya. Khawatir kan? Jadi buat orang pada umumnya menurut gue jangan dilepas menurut gue. That's your advice ya. Jangan dilepas. Tapi begitu lu ngerti apa yang harus bisa di scale, nah barulah lu lepas 9/5 ya. Oke, mungkin thank you Gus for sharing. Mungkin to close, baru-baru ini gue juga join gala dinernya Linkit dan di situ lu ada launching fitur baru di Linkit yang soal Clipper. Ya. Mungkin to close boleh di-share gak? Kita bisa nggak? How do we monetize atau gimana kita dapat income dari fitur baru itu? Ya, jadi di Linkit itu bakal segera rilis, di mana kalian itu bisa langsung cek campaign-nya apa.
contoh si Vognomics mau bikin campaign, udah nyediain 10 juta buat para Clippers gitu kan ya. Nah, setiap kali 1000 views itu contoh 1000 juga, contoh doang buat gampang. Ya pokoknya setiap kali ada 1000 views, ya kita bakal cairin duit itu ke si Clipper. Untuk teman-teman Clipper yang mau register gimana caranya? Dari link kita aja langsung. Jadi ke Linkit, terus ada fitur Clip Rewards nanti Clip namanya. Rewards. Content Rewards. Content Rewards. Dan mereka bisa langsung ngeklip. Join campaign dulu lebih tepatnya. Mereka bisa langsung join campaign. Udah dapat dia punya sosmed segala macam, udah ke detect by system segala macam. Nah, baru abis itu dia ngeklip, dapat views, submit, dapat duit. Sebagai sumber kreator yang menyediakan, cara nyarinya gimana? Kita kan harus daftar juga dong. Kita mau nih lewat link juga sama. Join untuk menyediakan 10 juta ini. Iya, nanti di linkitnya akan ada tombol lu itu sebagai Clipper atau sebagai kreator. Jadi si Clipper yang mau daftar, which is yang mencari side hustle, bisa cari list kreator yang mereka mau clippingin. Bener ya? Nanti gimana cara payoutnya? Itu as simple as tinggal lu klik one click, that's it. Gue punya pertanyaan, Gus. Misalnya mereka ngeklip satu klip video, hari ini 1000, tiba-tiba seminggu lagi 50.000 views. Nah itu dari sisi Clippernya harus sudah tahu kapan dia submit. Gimana? Dari sisi Clippernya harus tahu kapan dia submit. Karena nggak bisa dong lu 1000, berarti kan lu punya itu, lu harus submit terus, bener nggak? Betul. Jadi dari sisi Clippernya juga harus mikirin ini kira-kira udah habis atau belum nih momentumnya. Udah mentok belum ya? Iya, tapi kan dia lagi berpacu sama sebelah kiri kanannya itu kan. Kiri kanannya kalau misalkan juga sama-sama amit-amit kenapa-napa, maksudnya amit-amit juga udah ngabisin campaign budgetnya. Terus 10 juta nih. Dia nunggu nih, wah ini kayaknya gue bisa langsung 10 juta nih gitu kan ya. Tapi kan sebelah-sebelahnya udah ngegrokotin terus nih. Iya. Campaignnya habis. Misalnya budgetnya 10 juta ya. Budgetnya 10 juta. Ya. Oke. Itu apa ya? Resiko kecil yang harus dibayar lah. Kayak like saham lu gak bisa pucuk banget kan itu kebanyakan sih jualnya. Bisa nggak di Linkit tuh si Clipper ngeklip beberapa kreator? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Siapapun. Gak ada limit? Gak ada limit. Lebih tepatnya limitnya tergantung jumlah campaign yang ada di dalam Linkit. Interesting. Mungkin suggestion gue masuk dulu aja, lihat-lihat dulu, utak-atik dulu ya. Iya. I think it should be simple, tapi kalau kita Clipper baru, utak-atik dulu aja. Sip. Gitu ya. Thank you so much for your time, Agus. Thank you, Win. Dan kita bakal taruh link YouTube lu juga yang ngomongin soal 7 Side Hustle ini. Dan hopefully ini bisa ngebantu orang. Sip. Ya. Thank you so much. Talk to you again, Vognomics.